SMKN di Kota Probolinggo tewas usai motornya bertabrakan dengan dua kendaraan lain. Hindari penyekatan, ratusan sepeda motor nekat lawan arah di Jembatan Suramadu. Petugas bersikap tegas tilang 27 pengendara motor. BNNP Jatim gagalkan penyelundupan sabu 1,6 kg dari Jakarta yang akan diedarkan di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kuri Aini di Aula 6 AMTV. Selain cuplikan berita tadi, kami masih memiliki berita lainnya, diantaranya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tinjau Asrama Haji Surabaya untuk memastikan proses penerimaan dan screening pekerja migran dari virus corona sesuai SOP. Dan berikut Aula 6 selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Mastrip, Kelurahan Jerebeng Wetan, Kecamatan Kadepok, Kota Probolinggo pada Jumat siang. Seorang guru sebuah SMKN tewas usai tubuhnya terpental dan terlindas truk. Sebelum terlindas, motor yang dikendarai korban tertabrak dengan motor lain. Inilah video amatir sesaat korban tewas terlindas truk di Jalan Mastrip, Kota Probolinggo. Korban diketahui bernama Frandika Amanuddin, 34 tahun, warga Jalan Cangkring, Kelurahan Kecamatan Kanigaran. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan ini bermula saat korban yang mengendarai motor Suzuki Satria Nopol N6382SA berjalan dari utara menuju selatan. Sesampainya di pertigaan Jalan Indragiri, korban menyalip sebuah motor Honda Scoopy Nopol N6104PI yang dikendarai Deo bersama ibunya Tuti Agustina, warga Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Saat korban menyalip, Honda Scoopy tersebut berbelok ke Jalan Indragiri dan kecelakaan tak terhindarkan. Tak hanya itu, akibat kecelakaan itu tubuh korban terpental ke depan dan saat terjatuh muncul sebuah dump truk Nopol L8301UD yang dikemudikan Sahid, warga Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dan langsung melindasnya. Tubrukan dari sana pertigaan, ya. Dia banter, yang satu ini mau belok kayaknya, dari utara. Kena antum dari utara, terus larinya sampai jauh, ya. Sampai ke bawah truk. Misalnya dari selatan. Korban dari selatan? Enggak, saya yang dari selatan, truk dari selatan. Yang tubrukan itu sama-sama dari utara dia. Senggolan lah ya? Senggolan. Iya. Ketubruk yang ini udah mau belok, tuas gitu, jatuhnya jauh sama sepedanya. Lepas, aduh. Aku ngerem sampai berdiri saya. Dan lutut ya. Akibat kejadian itu, korban tewas di lokasi, sedangkan pengendara Honda Scoopy yang bertabrakan dengan korban hanya mengalami luka ringan. Warga yang melihat kejadian ini langsung mengevakuasi korban ke kamar mayat RSUD Dr. Muhammad Soleh. Sedangkan petugas unit Laka Lantas Polres Probolinggo Kota yang tiba langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan ke kantor Satlantas. Sementara AKP Roni Fasla, Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota mengatakan pasca kecelakaan pihaknya sudah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP agar tidak mengakibatkan kemacetan dan ketiga kendaraan sudah dievakuasi. Kronologi dari awal kendaraan sama-sama dari utara mau belok ke kanan R2 ya, ini R2 awalnya dari 2 TKP, pertama dengan R2 lalu tabrakan sehingga terpelanting jauh, di depan ada truk. Nah, ini ada 2 TKP yang perlu kita lakukan olah TKP nanti. Apa aja yang diamankan oleh kepolisian? Yang jelas BP yang ada, kendaraan sama truk yang ada, orangnya udah masuk ke rumah sakit, kita rawat. Nanti bagaimana hasil dari visum terpaten dari rumah sakit. Korban meninggal dan informasi yang kami dapat demikian, tapi nanti kita yang lebih tahu dari pihak rumah sakit. Hafiz Rasani, AMTV, melaporkan.
Pemirsa, menghindari penyekatan di atas jembatan Suramadu arah Surabaya, ratusan pengendara roda 2 nekat putar balik melawan arus hingga sebabkan kemacetan cukup panjang. Peristiwa ini terekam dalam video amatir warga kemudian viral di media sosial pada Kamis kemarin. Petugas pun menindak tegas dengan menilang 27 orang pengendara. Melaporkan dekat Betang Suramadu yang arah ke Surabaya, banyak roda 2 yang balik ke Madura lagi, yang arah ke Surabaya banyak yang balik lagi. Video yang direkam warga ini menunjukkan antrian panjang kendaraan roda 2 yang kemudian macet akibat beberapa kendaraan roda 2 putar balik melawan arus dari arah Bangkalan menuju Surabaya di jalur roda 2. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Eko Adiwibowo mengatakan peristiwa antrian panjang pengendara motor roda 2 ini di jalur roda 2 di jembatan Suramadu terjadi pada Kamis pagi pukul 6. Jadi mereka curi start pada kita ya, karena kita pergantian shift itu pada jam 6 pagi dan jam 6 sore. Jadi kejadiannya sekitar jam 6 pagi, kebetulan kita waktu acara setengah 5. Sehingga dia mencuri start, ada petugas, dia balik kanan. Itu pun nggak berlangsung lama, anggota kami perintahkan ke atas untuk menghalau mereka. Kita tindak tegas. Sekali lagi kita tindak tegas dengan apa? Kita periksa SIM, STNK, dan KTP. Setelah itu kita giring ke bawah, kita tilang. Setelah kita tilang, kita serahkan pada nakes untuk di rapid swab rapid antigen. Dengan tegas, ada 27 orang kita tilang. Beberapa pengendara melawan arus yang akhirnya membuat kemacetan panjang di atas jembatan Suramadu di jalur roda 2. Diketahui, para pengendara roda 2 ini menghindari penyekatan petugas yang berada di sisi Surabaya. Peristiwa kemacetan panjang ini kemudian bisa ditangani Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan menertibkan para pengendara untuk tetap jalan menuju arah kota Surabaya, serta memberlakukan sanksi tilang kepada pengendara yang diketahui melanggar lalu lintas. Dari peristiwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan surat kelengkapan, petugas pun menindak tegas dengan menilang 27 orang pengendara. Akibat peristiwa ini, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengantisipasi dengan menambah personil guna mengatur arus lalu lintas, serta menutup beberapa jalur yang dirusak pengendara untuk melawan arus dengan menggunakan kawat berduri dan barrier. Selain itu juga berkoordinasi dengan Satlantas Polres Bangkalan untuk menertibkan para pengendara nakal. Irwanda Ikadisa, AMTV, melaporkan. Tapi itu diangkat dari atas, dari luar sini ya. Pemirsa, petugas gabungan dari Tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo bersama petugas Pelabuhan Tanjung Tembaga pada Jumat pagi menggelar operasi justisi. Puluhan penumpang kapal penyeberangan yang merupakan warga Pulau Gili Ketapang dirapid tes antigen lantaran tak memakai masker. Operasi Justini petugas gabungan ini digelar di dermaga kapal penyeberangan menuju Pulau Gili Ketapang. Sejumlah kapal penyeberangan yang mengangkut penumpang asal Pulau Gili Ketapang yang tiba di Pelabuhan Tanjung Tembaga langsung diperiksa. Sejumlah penumpang yang kedapatan yang memakai masker kemudian digiring ke tempat rapid test antigen. Dari pemeriksaan yang dilakukan petugas kepada penumpang kapal penyeberangan tercatat sekitar 20 penumpang yang memakai masker dilakukan rapid test antigen. Dari sekitar 20 penumpang kapal yang dilakukan tes rapid antigen, hasilnya tidak ada yang positif. Dari hasil tersebut, petugas mempersilahkan penumpang tersebut melanjutkan aktivitasnya sembari memberi masker kepada penumpang. Dilakukannya rapid test antigen bagi warga Pulau Gili yang tak menggunakan masker ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang saat ini meledak di Bangkalan. Karena banyak warga Pulau Gili Ketapang memiliki saudara maupun bekerja di Pulau Madura. Sementara Fatur Rahman, warga Pulau Gili Ketapang mengatakan ia dilakukan rapid test antigen karena tak memakai masker. Dengan telah dirapid test ini, kedepannya ia akan terus menggunakan masker. Pak, tadi kenapa kok enggak pakai masker, kenapa? Lupa atau gimana? Iya. Hah? Lupa. Tidak tahu saya. Lupa tak pakai masker ya tadi ya?
perasaannya saat di hidungnya diambil sampelnya gimana? Sakit atau perih atau enggak enak? Ini mau kemana Pak tujuannya Pak? Mau kemana Bapak ke Probolinggo? Ke Batalan. Batalan, mengunjungi saudara ya? Enggak, nyapis. Oh, nyapis. Terima kasih. Jadi sesuai dengan arahan Ibu Bupati, pada saat Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo mengadakan evaluasi pada hari Selasa kemarin, mereka meminta kita mengantisipasi lonjakan kasus dari Kepulauan Madura karena kita tahu kultur dan budaya banyak mobilisasi antara Madura dengan Probolinggo, sehingga antisipasi itu kita pada hari ini melakukan semacam operasi justisi kepada masyarakat yang memasuki wilayah perairan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Hafiz Rosani, HMTV, melaporkan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tinjau Asrama Haji Surabaya untuk memastikan proses penerimaan dan screening pekerja migran dari virus corona sesuai SOP. Informasi penting ini akan kami sajikan setelah pariwara berikut ini. Ensiklopedi Al-Quran hari ini kita nggak usah buru-buru bingung, nggak usah cari-cari yang lain, karena di sini sudah tersedia semua antara kaitan antara Al-Quran dan hadisnya, yang ada kesesuaian antara Al-Quran dan hadis. Buku ini bagus sekali. Semua permasalahan yang aku tidak ketahui ada di buku ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Aula Media Televisi. Selamat datang AMTV. Syubanul Yaum Rijalul Khot. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa mendatang. Begitupun kader NU sekarang. Maka panjenengan semua kader-kader muda NU, ayo bersemangat membuat karya dan segala macam potensi yang positif untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Dan semoga AMTV menjadi salah satu bagian penting terwujudnya kader NU yang luar biasa. Selamat, semangat, dan sukses untuk AMTV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikarya tenun tangan kelas dunia terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Tex.
Pemirsa, petugas gabungan dari Polairut Polres Probolinggo, Kantor Kesehatan Pelabuhan Probolinggo, dan sejumlah instansi di pelabuhan menggelar rapid test antigen bagi penumpang kapal tujuan Gili Mandangin. Rapid test ini bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang meledak di Bangkalan. Delapan penumpang beserta satu nahkoda kapal dengan tujuan Gili Mandangin, Sampang dilakukan pemeriksaan rapid test antigen. Secara bergantian para penumpang ini menjalani rapid test antigen. Sebelum dilakukan rapid test, penumpang terlebih dahulu menjalani pendataan. Selama proses rapid test antigen tidak ada penolakan oleh 8 orang penumpang ini, hanya saja satu penumpang perempuan harus dilakukan rapid test antigen di atas kapal oleh petugas. 15 menit setelah 8 penumpang dilakukan rapid test antigen, hasilnya negatif. 8 penumpang ini akhirnya dapat kembali melanjutkan perjalanan menuju Gili Mandangin. Dilakukannya rapid test antigen bagi penumpang kapal asal Gili Mandangin ini oleh petugas untuk mengantisipasi warga asal Madura, khususnya Bangkalan yang terpapar COVID-19 masuk ke Probolinggo. Tak hanya penumpang kapal dari Madura, kapal yang membawa penumpang dari daerah lain juga akan dilakukan rapid test antigen. AKP Slamet Prayitno, Kasat Polairut Polres Probolinggo mengatakan, meskipun jadwal kapal yang menuju Pulau Madura tidak tentu, namun pihaknya bersama tim gabungan akan terus melakukan tes rapid antigen bagi penumpang kapal yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Mengingat beberapa waktu yang lalu di Pulau Madura, khususnya Bangkalan, terjadi lonjakan COVID-19. Jadi untuk instansi Kota Probolinggo, khususnya Pelabuhan Probolinggo, antisipasi kapal yang berasal dari Madura perlu kita lakukan pemeriksaan swab. Sementara Jumali, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Probolinggo mengatakan, untuk jumlah stok rapid test antigen ada sekitar 2.000 buah. Dengan adanya kasus meledaknya COVID-19 di Bangkalan, stok tersebut akan digunakan. Kalau stok rapid kita insya Allah cukup, Pak. Sampai 2.000 aja kita masih bisa menyediakan ini. Tapi memang kita fokuskan untuk yang karena saat ini yang di Bangkalan lagi tren kenaikan kasus COVID, kita fokuskan yang kapal-kapal yang khususnya dari Sampang, Bangkalan dan sekitarnya di situ, Mandangin mungkin seperti itu. Ya. Nanti jika ada yang positif, mungkin seperti apa rekomendasinya seperti apa? Kita kerjasama otomatis dengan pemerintah kota untuk tindakan isolasinya dan tindak lanjut PCR-nya. Hafiz Rosani, AMTV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam sepekan ini pengelola Terminal Purabaya juga melakukan pengetatan pemeriksaan seluruh calon penumpang. Jika ditemukan ada penumpang bersuhu tinggi, akan diserahkan ke PMI untuk dilakukan pemeriksaan medis. Pengetatan pemeriksaan prokes untuk semua penumpang di Terminal Purabaya diungkapkan Kaunit Terminal Purabaya, Imam Hidayat. Semua penumpang yang mau berangkat meninggalkan kota Surabaya wajib menunjukkan identitas diri KTP kepada petugas untuk dilakukan pendataan diri sebagai upaya percepatan proses tracking. Jika sewaktu-waktu penumpang yang meninggalkan Surabaya diketahui terpapar COVID-19. Selain itu, untuk saat ini khusus untuk penumpang tujuan Bangkalan Madura dilakukan pemeriksaan prokes secara ketat. Selain harus bisa menunjukkan identitas diri, penumpang juga diminta surat kesehatan, baik itu rapid test antigen dan PCR. Jika nantinya ada penumpang tujuan Bangkalan tidak bisa menunjukkan surat sehat, maka pihak terminal menyarankan kepada calon penumpang untuk dilakukan pemeriksaan dini ke PMI sebelum dirujuk ke RSUD Sidoarjo untuk dilakukan swab antigen. Pengetatan Terminal Purabaya ya sebelumnya sudah saya ketat ya. Tak peduli itu dari Madura atau Sidoarjo atau tujuan kemana aja, semua punya hak yang sama untuk pemeriksaan prokes. Tetap Terminal Purabaya sesuai prokes sebelum masuk terminal itu harus pakai masker, cuci tangan, terus kita lihat, kita periksa untuk KTP, rapid
antigen apa enggak. Tetap kita. Sekar Asmara, AMTV, melaporkan. Ya pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Lejen Ganip Warsito tinjau lokasi karantina pekerja migran di Asrama Haji Surabaya untuk memastikan proses penerimaan dan screening pekerja migran dari virus corona berjalan sesuai SOP. Kepala BNPB Lejen Ganip Warsito sidak ke Asrama Haji Surabaya Jumat siang. Kepala BNPB memantau langsung kesiapan petugas hingga fasilitas karantina. Menurut Ganip Warsito, proses screening pekerja migran yang dilakukan Pemprov Jatim sudah baik. Ya, saya datang ke sini itu untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian terhadap perjalanan internasional, terhadap PMI, ya pekerja migran kita maupun yang orang asing atau repatriasi yang dari luar betul-betul bisa kendalikan dan dipastikan bebas COVID lah. Saya melihat paparan dari Kadinkes semua sudah berjalan sesuai dengan SOP yang dilaksanakan. Dan saya melihat di Jawa Timur ini sangat tertib dan terkendali. Buktinya hasil-hasil dari pengendalian ini sudah ada dan ditindaklanjuti dengan baik atau sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Herlin Verliana menyebut proses screening ketat dilakukan pada pekerja migran. Mulai tes swab PCR setibanya di asrama haji dan karantina selama 2 hari hingga karantina selama 3 hari di daerah asal. Pekerja migran yang selesai karantina di daerah asal wajib karantina mandiri selama 14 hari dengan pengawasan dari petugas PPKM Mikro setempat. Seperti apa Ibu? Ya, alhamdulillah di Jawa Timur sudah ada karantina terpadu sehingga semua pelaku perjalanan internasional ya, baik itu PMI, WNA atau WNI yang non PMI, semuanya diperlakukan sama. Kita berupaya keras untuk memutus rantai penularan. Sehingga SOP-nya adalah siapa saja pelaku perjalanan luar negeri itu harus dilakukan testing ya, untuk bisa pastikan bahwa mereka itu tidak membawa virus gitu ya. Sehingga nanti hari ini jam 11:30 itu ada penerbangan, hari ini ada 3 penerbangan ya. Hari ini nanti yang jam 9.30 sudah mendarat, insya Allah jam 12.30 sudah bisa nyampe di sini, akan kita lakukan testing ya. Jadi semuanya akan kita lakukan testing. Nanti apabila dia itu negatif gitu ya, apabila dia negatif, maka hari ketiga, jadi ini sekarang ini hari apa ya? Hari Jumat ya. Lalu hari periksa hasilnya keluar Sabtu, maka Minggu jam 10 gitu yang negatif sudah bisa diambil oleh kabupaten kota masing-masing. Jadi hari ini kami sudah menyurati kabupaten kotanya bahwa di Lamongan ada datang sekian, di Sampang ada datang sekian, itu sudah kami surati. Nanti hari ketiga itu mereka akan mengambil jam 10 gitu ya, ngambil dan kita persiapkan semua untuk yang negatif. Mulai 28 April hingga saat ini total ada 14.000 lebih pekerja migran yang diproses di Asrama Haji Surabaya. Dari jumlah tersebut 188 orang dinyatakan positif COVID-19, 2 diantaranya sempat terpapar virus varian baru. Dwi Prasetyo, AMTV, melaporkan. Aksi percobaan pencurian motor di warung soto Probolinggo, pelaku berhasil ditangkap warga kemudian dihajar massa. Informasi hukum dan kriminal ini akan kami sampaikan di segmen berikutnya. Saya Muhammad Khalil dapat berjumpa kembali dalam program Aula Dialog. Dalam media sosial maka bahasa itu dapat berwujud dengan bahasa lisan dan bahasa tulis. Kita akan berbincang mengenai tema kita kali ini, yaitu terkait tentang mudik dilarang tapi wisata boleh buka. Bagaimana menurut Anda? Saya mau bertanya tentang kepada sahabati Khadijah tentang persiapan dan apa itu ta'aruf gitu.
Fajar dari Timur. Semangat barokah. Amin. Waduh. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tajwidnya bagus, suaranya indah. Orang yang mendengarkan subhanallah terpesona. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat itu jauh lebih utama daripada mukmin yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Aula Media Televisi. Selamat datang AMTV. Syubanul Yaum Rijalul Khot. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa mendatang. Begitupun kader NU sekarang. Maka panjenengan semua kader-kader muda NU, ayo bersemangat membuat karya dan segala macam potensi yang positif untuk menjadi calon pemimpin bangsa kelak. Dan semoga AMTV menjadi salah satu bagian penting terwujudnya kader NU yang luar biasa. Selamat, semangat, dan sukses untuk AMTV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk ayah. Nah, ini untuk kamu yang masih dalam masa pertumbuhan. Minumnya sebelum makan kan, Mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya papa mana nih? Ada dong, buat yang suka sibuk biar nggak gampang sakit. Alhamdulillah. Jaga puasa keluarga Anda dengan MyBio. Susu dengan komposisi kolostrum, kalsium laktat, premix vitamin, mineral, dan berbagai kandungan nutrisi. Minum MyBio sebelum sahur dan saat berbuka puasa. Start your healthy life today. Pemirsa, penyelidikan kasus pemotongan bantuan dari Kemenak Pusat yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mendapat dukungan dari aktivis anti korupsi. Data-data yang diberikan dapat menjadi tambahan mempercepat penyelidikan menjadi penyidikan. Sejumlah aktivis anti korupsi Pasuruan bertemu dengan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk mendukung penyelidikan kasus pemotongan bantuan dari Kementerian Agama Pusat yang saat ini sedang ditangani. Dalam pertemuan di ruang kerja Kasih Intel Jimmy Sandra, para aktivis anti korupsi memberikan data-data temuan di lapangan untuk menjadi masukan dan tambahan dalam proses penyelidikan, di mana data tersebut terbagi menjadi 2 kelompok koordinator dalam kasus pemotongan bantuan dari Kementerian Agama Pusat. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Jimmy Sandra mengatakan sangat berterima kasih dengan dukungan dalam kasus pemotongan bantuan dari Kementerian Agama Pusat, di mana penyelidikan dalam memanggil saksi mencapai ribuan. Pada prinsipnya mereka mensupport kita, mensupport kejaksaan, memberikan data-data baru kepada kita terkait lembaga-lembaga yang menerima BUP. Nah, kita dalam penanganan BOP ini kita tetap masih jalan, dan tidak berhenti, tidak, karena memang banyaknya lembaga yang kita mintai keterangan. Dengan kedatangan NGO ini memberikan motivasi secara moral kepada kita bahwa teman-teman bukan hanya APH yang rapuh terhadap pemotongan anggaran BOP ini, cuma juga teman-teman lembaga juga ternyata sangat memberikan dukungan dalam penanganan ini. Ya, kita berterima kasih kepada teman-teman yang memberikan dukungan itu. Kita tidak dalam kapasitas siapa yang melaporkan, main klaim enggak. Kita ini kekuatan civil society,
kita kapasitasnya adalah mendorong kasus ini bisa memenuhi keadilan dalam masyarakat, ya, memenuhi prinsip equality before the law, setara di dalam hukum, seperti itu. Tadi sama Kasiter disampaikan bahwa ada memang temuan dari Kasiter, juga ada support data dari kalangan teman-teman NGO. Diketahui kasus pemotongan bantuan dari Kementerian Agama Pusat juga terjadi di Kota Pasuruan. Bahkan, kejaksaan setempat sudah menetapkan 5 tersangka. Arista, AMTV, melaporkan. Pemirsa, lantaran sang ayah tidak membayar cicilan angsuran kredit motor selama 3 bulan, 4 debt collector dari Wom Finance di Sidoarjo mengambil paksa sebuah motor yang tengah dikendarai. Tak terima atas tindakan tersebut, korban dan ayahnya kemudian melaporkan ke polisi. Usai sempat terkatung-katung, Amanda Nur Alfat bersama sang ayah pada Kamis malam langsung melaporkan kejadian dugaan perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh 4 orang debt collector dari sebuah perusahaan pembiayaan Wom Finance dari Sidoarjo ke Mapolresta Sidoarjo. Kejadian ini bermula saat Amanda, warga Medoan Ayu, Surabaya, akan mencuci sepeda motornya di kawasan Rungkut. Namun naas pada saat itu 2 orang debt collector langsung menghadang Amanda dan menggiring Amanda langsung ke kantor perusahaan pembiayaan Wom Finance yang ada di Sidoarjo. Saat di kantor pembiayaan, 2 orang debt collector lainnya mengambil paksa kendaraan beserta surat-surat penting lainnya. Usai mengambil paksa kendaraan roda 2, pihak perusahaan akan mengembalikan motor sitaan tersebut kepada Amanda jika tunggakan 3 bulan sudah dilunasi. Makan, terus habis makan itu mau nyuci sepeda motor, mau puter balik, bapaknya dari belakang udah ngadang gitu, bilang, ini sepedanya Pak Muhajir? Iya. Terus bapaknya tanya, ini sepedanya belum dibayar, terus saya harus gimana? Mbaknya ikut saya ke kantor. Saya nggak tahu, takut ya, akhirnya ikut ke kantor aja. Kantornya di mana tuh, Mbak? Apa? Kantornya di mana? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Katanya kantor barunya di Sidoarjo kantor. Nah, saat mengambil itu memberikan surat keterangan disita nggak, Pak? Enggak sebenarnya. Enggak. Identitasnya orangnya nggak tahu, Mbak? Nggak tahu. Jadi langsung dipepet, iya, diambil motornya gitu aja. Hingga saat ini, kasus perampasan 4 orang debt collector terhadap anak di bawah umur ini dalam penyelidikan pihak Polresta Sidoarjo. Sekar Asmara, AMTV, melaporkan. Pemirsa, seorang bocah yang diduga masih berusia 9 tahun nekat mencuri telepon genggam milik konsumen yang ditaruh di meja makan di warung makan di Taman Sidoarjo. Peristiwa ini pun terekam CCTV dan kini tengah viral di media sosial. Seorang bocah yang diduga baru berusia 9 tahun ini nekat mencuri sebuah telepon genggam di sebuah warung makan di kawasan Desa Kemendung, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Dalam rekaman CCTV ini memperlihatkan bahwa bocah yang melakukan pencurian seorang diri tersebut terlebih dahulu mengawasi korbannya. Saat lengah, sang anak tersebut dengan cekatan mengambil telepon genggam yang ditaruh di meja makan. Ironisnya, peristiwa ini terjadi pada siang hari di saat warung makan tersebut tengah ramai dan sang anak korban pencurian ini duduk di tempat di sebelah telepon genggam yang raib tersebut. Menurut pengelola warung makan ini, peristiwa pencurian telepon genggam tersebut bukan kali pertama ini saja terjadi. Namun, untuk peristiwa pencurian yang dilakukan oleh bocah yang seharusnya tidak melakukan hal tersebut baru pertama kalinya. Diduga sang anak merupakan anggota sindikat pencurian. Kejadiannya pas makan siang sekitar jam 11:30-an. Ya pas banyak anak kecil ya. Makanya pas jam-jam makan siang. Itu pelakunya seperti apa, Mas? Anak kecil atau gimana? Ya, kalau ciri-cirinya ya Pak, seumuran umur 8 tahun, 9 tahunan. Masih prihatin lah, maksudnya masih umur segitu udah diajarin ambil atau nyuri punya orang. Sekar Asmara, AMTV, melaporkan.
Pemirsa, aksi percobaan pencurian motor terjadi di sebuah warung soto milik warga Tongas, Probolinggo. Pelaku berhasil ditangkap warga usai melarikan diri kemudian dihajar massa. Kini pelaku diamankan di Mapolres Probolinggo Kota. Beginilah video saat pelaku pencurian motor yang dihajar oleh warga usai ditangkap warga. Pelaku ini diketahui bernama Ripin, 31 tahun, warga Jalan Kerinci, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Dari informasi yang dihimpun, pencurian ini bermula saat pelaku bersama satu temannya dengan menggunakan motor tiba di warung soto milik korban di Jalan Cokro Aminoto. Salah satu pelaku yang kabur berpura-pura membeli soto ke korban. Saat lengah, pelaku lain kemudian membawa motor Honda Vario Nopol N5164SA yang diparkir di dalam lapaknya dengan kunci menempel. Melihat pelaku hendak membawa kabur, pemilik kemudian berteriak maling. Pelaku yang kepergok kemudian kabur dengan meninggalkan motor curiannya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pelaku dan korban beserta warga, hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap di Jalan Abdul Aziz. Tak hanya ditangkap, pelaku juga dihajar oleh massa yang gerap karena aksi pelaku. Petugas dari Polres Probolinggo datang kemudian langsung membawa pelaku beserta korban dan barang bukti ke Mapolres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyelidikan. Saya langsung lari dia. Oh, lari. Iya, posisi kontak kontak memang ada di sana, memang di sepeda. Berapa orang tadi, Mas? 2 orang. 2 orang. Iya. Itu langsung ketemu langsung yang kabur. satunya lari, yang bawa sepeda. Terus sampai orang maling tadi. Saya wis orang maling. Dikejar sama warga. Dia kejar. Lari. Dia lari dari sini. Tapi dari sana itu tidak dipegang sama orang-orang. Dibiarin, dikena sini. Kenanya di sini ya. Iya. Kasus pencurian motor ini masih diselidiki oleh petugas unit Reskrim Polres Probolinggo Kota. Hafiz Rosani, AMTV, melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur kembali menggagalkan upaya peredaran sabu yang dibawa seorang kurir dari Jakarta ke Surabaya. Dengan bantuan anjing pelacak, petugas amankan 1,6 kg narkotika jenis sabu yang tengah menunggu pemesannya. Inilah pers rilis yang digelar BNNP Jatim setelah berhasil meringkus tersangka kurir narkoba yang akan mengirim ke Surabaya. Petugas yang telah melakukan pengintaian langsung meringkus tersangka saat beristirahat di sebuah minimarket Jalan RE Marta Dinata, Kabupaten Tuban. Tak hanya itu, petugas bersenjata lengkap juga melakukan penggeledahan dan mendapati 2 bungkus narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kendaraan tersangka yang merupakan warga asal Jalan Kebong Dalem, Simokerto, Surabaya seberat 1,6 kg yang dikemas dalam teh Cina. Dari pemeriksaan sementara, tersangka yang merupakan seorang residivis kasus narkotika tahun 2016 ini mendapati perintah untuk mengantar barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial MW di Jakarta dengan cara dikirim menggunakan jasa ojek daring. Setelah menerima 2 paket sabu, ia mengantar kepada seorang di Surabaya menggunakan minibus yang dikendarai sendiri dengan iming-imbalan uang 16 juta rupiah yang telah dibayar di muka sebesar 4 juta rupiah. Namun, saat di tengah perjalanan, upaya peredaran tersebut akhirnya digagalkan petugas. Tersangka ini datang dari Jakarta itu sendiri atau seperti apa? Dengan beberapa orang, namun yang orang-orang tersebut kan hanya menumpang saja. Ya, hanya menumpang, jadi tidak ada kaitannya. Dia dapat dibayar 4 juta. Di hadapan petugas, tersangka mengaku nekat menjadi kurir narkoba karena butuh kerja. Pria yang sebelumnya bekerja sebagai sopir ini juga mengaku membutuhkan uang untuk membantu upaya hukum terhadap istrinya yang kini juga mendekam di balik jeruji besi. Total 16. Terus kamu sudah pernah masuk apa? Iya. Berapa tahun hukum? 5 tahun 1 bulan. Keluar tahun. Sepi tak? Sepi. Pandemi ini. Iya. Corona ini. Suwi. Kalau suwi.
Selain barang bukti sabu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil yang disewa serta dokumen kendaraan, alat komunikasi, dan barang bukti lainnya. Irwanda Ikadisa, AMTV, melaporkan. Pemirsa, kisah unik pemuda desa di Pasuruan budidaya tanaman anggrek mampu dongkrak pendapatan desa. Informasi ekonomi ini akan kami sajikan setelah yang satu ini. Adikarya tenun tangan kelas dunia terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Tex. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PLO Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas di launchingnya Harumat. Ini semacam PWNO Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNO Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNO Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNO Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Adikarya tenun tangan kelas dunia terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Tex. Pemirsa, sejumlah pemuda desa di Pasuruan sukses budidaya tanaman anggrek jenis Dendrodium. Ada sekitar 55.000 plen anggrek, mulai dari anggrek keriting, anggrek seripatum oranye, anggrek enobi, anggrek salayaping, hingga anggrek black pear yang dijual 800 juta rupiah. Seperti apa berikut liputannya untuk Anda.
Tanaman lokal hingga anggrek impor menghiasi pemandangan di greenhouse yang berada di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Ya, belasan pemuda desa ini berhasil membudidayakan tanaman anggrek yang pertama kali di Pasuruan. Budidaya anggrek ini diberi nama Oma Anggrek. Ada sekitar 55.000 plant tanaman anggrek jenis Dendrobium mulai dari anggrek lokal hingga anggrek impor. Di antaranya anggrek keriting lokal Indonesia, anggrek Sripatum Oren, anggrek Enobi, anggrek Salaya Pink, hingga anggrek Black Pear. Untuk harga tanaman anggrek tersebut bervariasi sesuai dengan jenis anggrek, yakni mulai dari Rp70.000 hingga yang termahal senilai Rp800 juta. Dan dari hasil penjualan tanaman anggrek ini setiap bulannya rata-rata mencapai 8 juta hingga 10 juta rupiah. Menurut salah satu pemuda desa setempat, budidaya anggrek ini berawal dari keinginan sejumlah pemuda untuk memajukan desanya dengan cara memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Dari sinilah kemudian mereka sepakat untuk melakukan budidaya anggrek. Ceritanya kita memang ada ide, jadi pada sama-sama pemuda kita itu rengeng-rengeng, angen-angen usaha apa yang bisa untuk pemberdayaan, juga untuk peningkatan ekonomi, dan juga untuk peningkatan pendapatan asli desa. Yang sekiranya bentuk usahanya itu tidak dimiliki oleh masyarakat saat ini. Ini berapa tahun dirintis ini? Kalau kita belajar, kita mulai ada greget itu mulai tahun 2016 akhir. Kita sinau 2018, kita mulai sepakat dan kita fikan di tahun 2019 bulan Juli untuk pembangunan greenhouse pertama yang bermitra dengan Kebun Anggrek Singosari Malang. Terus pada tahun 2020 kemarin November kita baru bangun ini dan kita resmikan di sini di greenhouse kedua. Sampai saat ini ada berapa jenis anggrek yang ada di sini? Saat ini kita masih konsentrasi di satu jenis, yaitu jenis anggrek Dendrobium. Cuma untuk ID-nya kita ada 350-an ID. Sementara pemerintah desa Sadengrejo berniat untuk menambah lahan budidaya anggrek. Pasalnya budidaya anggrek prospeknya sangat bagus, bahkan saat ini sudah mampu menjadi salah satu penyumbang penghasilan asli desa. Untuk Oma Anggrek ini kan menjadi unitnya BUMDes, Mas. Jadi cikal bakal BUMDes ini ya Oma Anggrek ini. Untuk support kami, support sepenuhnya, Mas, mulai dari pembiayaan, lahan, dan lain-lainnya. Kami memang mau menjadikan Sadeng ini desa anggrek, Mas. Jadi kami memang support 100% di anggrek ini. Itu apa ada rencana untuk perluasan lahan dari anggrek ini? Kalau untuk perluasan lahan kami canangkan memang ada, Mas. Jadi kami nanti menjadikan desa Sadeng ini desa wisata anggrek. Tapi kami mengacu ke edu wisatanya, cara merawat anggrek dan yang lain-lainnya itu, Mas. Untuk kedepannya budidaya anggrek akan dijadikan sebagai lokasi wisata edukasi anggrek. Arista, AMTV, melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah Aula 6 AMTV hari ini. Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama dengan informasi yang berbeda. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ensiklopedi Al-Quran hari ini kita nggak usah buru-buru bingung, nggak usah cari-cari yang lain, karena di sini sudah tersedia semua antara kaitan antara Al-Quran dan hadisnya, yang ada kesesuaian antara Al-Quran dan hadis. Buku ini bagus sekali. Semua permasalahan yang aku tidak ketahui